Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat secara resmi melantik Muhammad Yasin sebagai Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Nganjuk definitif pada Selasa sore 4 Agustus 2020. Yasin sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan Nganjuk. Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas PPPA Nganjuk dan PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Nganjuk. Yasin dipilih langsung oleh Bupati Novi setelah melalui pertimbangan matang dan mendapat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Surat keputusannya ditandatangani langsung oleh Bupati Novi di awal prosesi pelantikan sekitar pukul 3:30 sore. Dalam hal ini, Bupati Novi memberi kesempatan Wakil Bupati Mahren Jumadi untuk membacakan keputusan tersebut yang sebelumnya masih tersimpan dalam amplop tertutup. Usai Wabub Marhan membacakan keputusan, Bupati Novi kemudian secara resmi melantik Sekda Nganjuk Muhammad Yasin. Untuk diketahui, Yasin akhirnya dipilih Bupati Nganjuk sebagai Sekda definitif setelah sebelumnya lolos 3 besar seleksi jabatan pimpinan tinggi atau JPT Pratama. Ia bersaing dengan 2 kandidat lainnya, yakni Sekda Nur Solekan dan Kepala BKD Sopingi. Bupati menambahkan Muhammad Yasin dengan pengalaman panjangnya di birokrasi diyakini merupakan pilihan terbaik, serta sudah paham dengan tugas dan kompetensinya. Ia pun juga memberi tugas khusus kepada Sekda baru tersebut. Pertimbangan dari milih Pak Yasin yang sebagai Semar itu? Itu kan guyonan saya, toh saya mengistilahkan ya. Nah, anu kan gede dhuwur. Sapa? Pak Sopingi gede dhuwur, kayak Werkudara. Terus Pak Yusole kan ganteng kok Janoko. Pak Yasin ini kan biasa, sederhana, juga Semar. Nah, ini kan saya istilahkan aja, semuanya baik semuanya ini ya. Semuanya baik itu istilahnya. Secara kalau proses secara normatif tidak ada, tetapi saya secara pribadi minta petunjuk pada Allah mana yang terbaik untuk saya, untuk pemerintah Kabupaten Nganjuk, untuk kita semuanya, supaya pemerintahan ini nanti jalan dengan baik. Nah, sebagai umat Muslim yang tentunya ada tata cara yang harus kita lakukan, saya diantara jalan yang setelah saya laksanakan baik secara penilaian, secara evaluasi langsung lahiriah dan semuanya, saya juga pasti minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala mana yang terbaik, dan alhamdulillah inilah yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita semua. Jadi macam-macam ya penilaian, semuanya secara lahiriah itu baik ya. Pak Yasin sudah berpengalaman di OPD, ada 3 OPD yang sudah dilalui oleh Pak Yasin, sudah cukup berpengalaman. Pak Yasin low profile juga, dan dari hasil penilaian semuanya dari tim ini juga penilaiannya juga termasuk memenuhi syarat besar semuanya, dan di masyarakat juga diterima. Polling yang saya sampaikan tadi, saya sempat melakukan polling secara diam-diam dengan 100 sampling, ini 80% memilih Pak Yasin, yang artinya masyarakat bukan masyarakat ya, birokrasi seluruh dinas ini kan dari seluruh ASN ini menerima 80%. Nah, ini juga saya jadikan sebagai referensi saya dalam merangkap, sehingga saya nanti begitu memilih Sekda, para ASN di Kabupaten Nganjuk ini sudah bisa menerima keberadaan Pak Yasin sebagai Sekda di Kabupaten Nganjuk. Pansel tadi sempat menyinggung adanya pengusaha. Apakah Pak Yasin membawa pengusaha hitam atau putih? Tidak ada. Saya katakan semuanya bahwa proses pemilihan ini free, tidak ada proses-proses intervensi dari manapun. Saya katakan istri saya aja tidak tahu, apalagi orang lain. Waktu aja tidak tahu juga, sehingga keputusan ini adalah murni keputusan saya tanpa ada intervensi dari pihak-pihak manapun. Tapi kalau pengusaha putih kan why not Pak Bupati ya? Oh, tidak ada, sama putih hitam sama aja. Pak Bupati, apa yang harus dikerjakan dalam waktu jangka terdekat? Ada nggak target-target khusus? Iya pastilah ya, ada. Yang pertama itu yang saya arahkan kepada beliau nantinya, ini yang pertama adalah harus memperkuat kinerja birokrasi supaya betul-betul bisa mencapai visi misi yang kami buat bersama Pak Wakil. Kemudian yang kedua, betul-betul merealisasi
5 proyek strategis nasional yang saat ini sudah masuk di Kabupaten Nganjuk melalui usulan Direktif Bupati. Kemudian yang ketiga, saya berharap juga nanti Pak Yasin terus menjalin sinergisitas dengan Forkopimda, baik itu eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Ini harus dijalin kerjasamanya yang baik supaya terjalin Kabupaten Nganjuk ini yang betul-betul guyup rukun, nyawiji, dan mengarah kabupaten yang baik. Itu arahan saya ke Pak Yasin nanti. Cara teknis nanti pasti aja. Oke? Oke, terima kasih. Sementara Sekda Yasin usai dilantik oleh Bupati Nganjuk mengaku kini mendapatkan amanat besar dan berjanji menjalankan tugas sebaik mungkin. Kalau rasanya nggak ada, sama saja. Saya itu jadi staf, jadi kepala dinas, jadi dilantik, sama saja. Tapi ada sesuatu beban yang harus kita selesaikan setelah mendapatkan amanah sebagai sekda. Karena apapun kita harus menjadi orang yang bermanfaat, apalagi setelah diberi amanah itu. Maka nanti paling enggak kerjasama kalian semuanya itu sangat kami harapkan demi kebaikan Nganjuk bersama. Langkah pertama Pak Yasin untuk terkait dengan sesuai dengan tugas yang disampaikan tadi, perlu adalah koordinasi kepada semua elemen, semua pihak. Maka koordinasilah bagian yang harus kami upayakan agar semua program itu bisa berjalan dengan baik. Bagaimana rasanya disebut Pak Bupati sebagai Semar atau Semoro Bumi? Ya, yang penting bagi kami adalah bagaimana saya itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Maka di tutupan Pak Bupati tadi kan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi itu yang harus kita garis bawahi. Sehingga nanti dalam bentukan sebutan apapun bagi kami nggak masalah, yang penting bermanfaat. 2020 tinggal 4 bulan lagi, apa yang akan dikerjakan? Ya, yang jelas itu kan cuma pasti di setiap tahun punya target, ada rencana-rencana jangka menengah yang telah dijadikan untuk mencapainya visi misi Pak Bupati itu. Maka kami kan akan membantu bagaimana agar visi misi itu nanti bisa tercapai. Apa misalkan mungkin dari segi pendidikan, karena kan juga masih di dinas pendidikan. Kira itu nanti sifatnya kan apa? Kalau bicara dinas itu kan khusus, itu kemampuan khusus yang harus dimiliki oleh seorang kepala dinas. Kalau di sini kami nanti akan sebagai koordinator dalam rangka mencapai misi-misi itu. Sehingga apa? Visi misi Pak Bupati itu ke sana. Oh, sampai sejauh mana apa yang telah dilakukan dinas, mari kita koordinasikan yang baik agar visi itu bisa tercapai. Mungkin menindaklanjuti yang sebelumnya, PJ yang sebelumnya, kita ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Dan nanti kita koordinasikan apa yang sudah dikerjakan dan apa yang belum. Jadi apa yang belum kita dikerjakan dan itu harus diselesaikan, ya harus kita selesaikan. Pelantikan Sekda Nganjuk berlangsung di Pendopo Pemkab Nganjuk. Sejumlah pejabat Pemda dan Forpimda tampak hadir. Di antaranya Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Cahyono, Sekda Tuban, Sekda Madiun, perwakilan Polres Nganjuk, perwakilan dari Kejaksaan Negeri, Kodim 0810, seluruh kepala OPD, hingga keluarga Sekda Yasin. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.